Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ilal yaumil qiyamah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan oleh Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita masih dapat melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan menuju masjid dalam rangka berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun cuaca sedikit menghalangi, tetapi niat baik Bapak dan Ibu untuk hadir melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan ini dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriringan salam tak bosan-bosan kita doakan kepada Allah sehingga senantiasa dicurahkan buat Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Yang terhormat Bapak dan Ibu pengurus Masjid Al-Hijrah beserta seluruh jajaran kepengurusannya, yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan oleh Allah. Baiklah Bapak dan Ibu, kaji yang akan kita sampaikan pada malam hari ini, kita akan membahas tentang masalah solat. Kita akan bahas tentang apa-apa saja yang dapat membatalkan ibadah solat. Bapak dan Ibu sidang jamaah solat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, solat itu merupakan ibadah pokok
ibadah wajib kita. Ada namanya solat wajib dan ada juga namanya solat sunnah. Jadi di dalam pengerjaan solat, baik itu solat wajib maupun itu solat sunnah, di dalam kitab fikih ada beberapa hal yang dapat membatalkan ibadah solat kita. Kalau kita bahas secara garis besar saja Pak, yang membatalkan ibadah solat itu ada dua. Yang pertama, yang membatalkan ibadah solat itu adalah ketika kita tidak mengerjakan rukun solat. Jadi sangat jelas ya Pak, kalau kita bahas secara garis besar, secara umum, yang membatalkan solat itu ada dua. Yang pertama adalah ketika kita tidak mengerjakan salah satu daripada rukun solat. Ada bara rukun solat bapak dan ibu-ibu, ada tiga balik. Mulai dari niat sampai salam ada tiga balik. Apabila satu saja kita tinggalkan, apabila salah satu daripada rukun solat itu tidak kita kerjakan, maka solat yang kita kerjakan tadi tidak sah atau batal. Apa contohnya Bu? Kok contoh nan ringan saja Bu? Contohnya adalah kalau awak solat tapi awak tidak membaca surat Al-Fatihah. Kok jelas kok Pak? Ndak awak baca surat Al-Fatihah loh Pak. Awak solat tapi ndak awak baca surat Al-Fatihah loh. Karena surat Al-Fatihah itu Bu termasuk ke dalam salah satu rukun solat. Jadi kalau kita tidak membaca surat Al-Fatihah di dalam solat, maka solat yang kita kerjakan itu batal. Tapi kalau kita tidak membaca surat pendek Bu, tidak kita baca surat pendek doh, selesai kita membaca surat Al-Fatihah Pak, langsung kita ruku, tidak ada kita baca surat pendek loh, itu tidak batal doh. Kenapa? Karena hukum membaca surat pendek itu adalah sunnah, tapi hukum membaca surat Al-Fatihah itu adalah wajib. Apa contoh yang lain lagi Pak? Contoh yang lain, ketika membaca solawat Nabi. Dia bapak dan ibu-ibu, solawat Nabi ko hukumnya wajib. Jadi kalau awak solat lupa awak membaca solawat Nabi, ndak awak baca solawat Nabi doh, maka solat yang kita kerjakan tadi batal, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia papa dan ibu-ibu sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama yang membatalkan solat adalah ketika kita meninggalkan salah satu rukun solat. Kemudian yang kedua lagi, yang menyebabkan solat kita batal adalah ketika kita tidak mengerjakan syarat-syarat di dalam solat.
Syarat-syarat di dalam solat ko apa-apa dan ibu-ibu, baik itu syarat wajib maupun itu syarat sah di dalam solat. Apa-apa saja yang termasuk syarat wajib di dalam solat. Nah, misal kita solat pak, tapi aurat awak masih kelihatan bu. Aurat awak masih awak nampakan, maka solat kita juga batal. Awak solat tapi awak indak menghadap kepada kiblat, tak menghadap kiblat awak solat tak, maka ini juga termasuk hal-hal yang dapat membatalkan solat. Termasuk ketika kita solat, pakaian kita itu pak, ada namanya najis, bisa jadi ada namanya darah dan lain sebagainya. Nah, ini juga akan membatalkan ibadah solat yang kita kerjakan. Jadi bapak dan ibu-ibu, ya sangat penting sekali ketika kita solat, pentingnya kita memperhatikan pakaian-pakaian yang kita pakai ketika solat. Nah, dia bapak dan ibu-ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi secara garis besar, inilah dua hal yang dapat membatalkan ibadah solat. Yang pertama, ketika kita tidak mengerjakan rukun solat. Yang kedua, ketika kita tidak mengerjakan syarat-syarat di dalam solat. Kemudian istilah lagi bu, mungkin ibu-ibu dan apa-apa sering mendengarkan istilah ini. Antara batal solat dengan tidak solat itu berbeda pak. Dan kita samakan antara orang yang batal solat dengan orang yang indak solat. Kalau orang yang batal solatnya itu apa-apa dan ibu-ibu, ketika dia sudah memulai yang namanya takbiratul ihram. Lah mulainya takbiratul ihram, lah niatnya, lah berdiri betulnya, lalu dia ucapkan Allahu Akbar. Lah mulainya takbiratul ihram pak, lalu secara tidak sengaja pak buang anginnya atau takantuinya, maka itu baru bisa kita artikan batal solat. Tapi kalau orang tidak solat, misal nyo solat, tapi nyo tidak berwudu ketika solat dah bu, tidak berwudu nyo ketika solat dah, itu kasusnya bukan batal solat pak, tapi kasusnya adalah dia tidak solat itu. Tidak mungkin pak awak solat tapi tidak berwudu dah. Jadi sangat berbeda istilah orang yang batal solat dengan orang yang tidak solat. Jadi batal solat itu bisa dikatakan ketika dia sudah memulai yang namanya takbiratul ihram. Bapak dan ibu sidang jamaah solat maghrib yang dimuliakan oleh Allah. Nah, itu secara garis besarnya. Sekarang apa-apa dan ibu-ibu, di dalam kitab Fikih Sunnah karya Sayyid Sabiq itu dijelaskan setidaknya ada 5 hal yang dapat membatalkan ibadah solat. Nah, ada setidaknya 5 hal yang dapat membatalkan ibadah solat kita. Yang pertama, yang dapat membatalkan ibadah solat itu adalah ketika kita berbicara, ketika kita ngomong di dalam solat. Ini sangat jelas ya Pak. Apa maksudnya ketika kita berbicara? Apa maksudnya ketika kita ngomong? Ustadz, bukannya ketika awak solat tu Ustadz, awak berbicara di dalam solat tu Ustadz, apa yang kita bicarakan? Bacaan-bacaan di dalam solat.
Betul tu Bu. Kita membicarakan tentang bacaan-bacaan di dalam solat. Tapi yang dimaksud dengan yang membatalkan solat ini adalah ketika kita berbicara satu kata Bu. Satu kata. Ketika kita berbicara satu kata selain daripada bacaan-bacaan solat, maka solat kita itu batal. Jadi kalau awak tak faham dengan fikih Pak, terkadang awak tidak tahu Pak, mana hal-hal yang dapat membatalkan ibadah solat kita. Dia Bapak dan Ibu-ibu mengecek A, mengecek B, mengecek C, mengecek D di dalam solat itu tak boleh dah buat. Karena itu termasuk dalam berbicara selain daripada bacaan-bacaan solat. Contohnya Bapak dan Ibu-ibu, mungkin awak pernah mengalami ketika awak sedang solat di rumah. Awak sedang solat Pak. Lalu tiba tamu datang ke rumah awak. Nyoketok ke pintu rumah awak deh. Assalamualaikum kecik tamu. Ba kira-kira kok mana itu Bu? Awak sedang solat Pak. Tiba tamu datang ke rumah. Assalamualaikum kecik. Awak jawab atau tidak Bu? Kau sedang solat kau? Kalau sedang solat Pak, tak boleh awak menjawab salam dah. Tu bah caranya Ustaz, kau tamu kau lah mengetuk-ngetuk pintu rumah awak Ustaz. Tu bah caranya lah Ustaz gitu. Ini bisa kita lakukan di saat-saat terdesak. Bah caranya Ustaz. Caranya Bapak dan Ibu-ibu, ketika sedang solat tu tiba tamu datang ke rumah awak, awak karehan saketek bacaan solat awak tu. Agak awak karehan saketek Pak. Kira-kira tak dengar lah dia tamu tadi. Tak memaki-maki dah Bu. Because jangan salah arti awak memaki-maki awak di dalam solat, bukan memaki-maki. Agak awak karehan saketek bacaan solat awak. Mudah-mudahan Bu, tak dengar dek tamu tadi. Tapi kalau indak tak dengar dek tamu tadi Bu, maka cara lain yang kita lakukan adalah kita percepat bacaan solat kita. Ini sangat diperbolehkan ketika dalam keadaan terdesak. Jangan sampai awak batalkan solat awak Bu. Karena membatalkan solat itu dalam keadaan terdesak saja. Ketika ada mara bahaya, ketika terjadi gempa bumi yang sangat besar, yang sangat dahsyat, maka ketika itu boleh kita membatalkan solat kita. Tapi kalau tidak dalam keadaan terdesak, maka janganlah sekali-kali kita membatalkan ibadah solat kita. Ustaz, ketika awak solat Ustaz, tu ada kucing lewat di muka awak Ustaz. Lai boleh awak usia kucing tadi itu Ustaz? Kan ada sebagian macam itu nampak. Kalau ada kucing Bu lewat di muka awak Bu, jangan sampai awak kecian, hus, awas. Jangan sampai keluar perkataan seperti itu. Kenapa? Karena kalaulah keluar perkataan hus, awas itu segala macam tu maka itu kita sudah dihitung berbicara selain daripada bacaan-bacaan solat. Itu caranya Ustaz, bian selah kucing tu Bu. Bian selah. Tak akan mengganggu ke ibu lah. Ketika awak sedang rukuk, ketika awak sedang sujud, beko kata kalau kucing tu ada di muka awak, bisa awak geser kucing tu saketek. Dan sampai awak mengecek, mengeluarkan perkataan-perkataan yang dapat membatalkan ibadah solat. Ibu-ibu mau ditolong mah Bu. Ibu misalnya mau deko Bu. Ibu sedang masak di rumah kan, masak sambal gulai buat. Lalu tak dengar azan berkumandang di masjid kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Laikumah lah orang. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung awak pai ambil mukena, langsung saya awak pai ke masjid.
Kiranya lupanya mematikan kompor bu. Aku contoh nak bu. Lupanya mematikan kompor kau contoh kan. Dek lai koma di masjid kan. Tak kaja-kaja kan. Lupanya mematikan kompor kan. Ketika sedang solat pak lah ketika mengikuti imam. Takana dia awak tadi. Onde mande. Tadi ambo masak. Lupa ambo mematikan kompor. Lain tak dimatian kompor di menantu ambo ndak. Lain tak dimatian kompor beko di anak ambo ndak. Itu terpikir dakwah. Bahkan sempat mengeluarkan kata-kata onde baku kece. Lunta matian kompor lai. Jangan sampai seperti itu bu. Karena itu juga bisa nanti membatalkan ibadah solat kita. Dia bapak dan ibu-ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, banyak sekali contoh-contoh mungkin yang pernah kita lakukan. Ambo ada sebuah kasus bu. Kasus kisah nyata bu, bukan kisah buek-buek. Nah, kisah yang pertama ikut terjadi di salah satu masjid yang ada di Agam. Kisah nyata bu. Tapi tidak ambo sabuan nama masjidnya doh. Ketika itu sedang solat Isya berjamaah. Sedang solat Isya berjamaah. Yang menjadi imam solat seketika itu pak, orang nyoko lah tuo orangnya, lah gae orangnya bu. Lai boleh orang tua menjadi imam solat bu? Boleh senyo. Lai boleh orang gaib menjadi imam solat pak? Boleh senyo. Nah, jadi bapak dan ibu-ibu, dek gara-gara yang menjadi imam solat kau mungkinlah lanjut usianya, lah tua kan. Ketika rakaat ketiga bu, kau sedang solat Isya berjamaah. Ketika rakaat ketiga, imam solat duduk tasahud akhir. Duduk tasahud akhir pak, ketika rakaat ketiga. Pertanyaan ambo bu, batu atau salah bu? Salah na bu? Salah ustaz. Masa yo rakaat ketiganya duduk tasawuf akhir ustaz? Kalau solat Isya tu ketika rakaat ketiga awak berdiri balik. Kapan awak duduk tasawuf akhir? Ketika rakaat ke-4. Berarti imam ko salah bu. Salahnya. Kalau terjadi kesalahan di dalam solat bu, awak sebagai makmum, apa yang harus kita lakukan? Tuan. Kalau bagian apa-apa Ustaz? Mengucapkan subhanallah. Itu bagian apa-apa, bagian laki-laki. Kalau bagian ibu-ibu, anan kita baca, anan kita lakukan ketika terjadi kesalahan di dalam solat. Tepuk punggung tangan. Betul. Ada di tempat lain ambo tanya, Ustaz, ambo tepuk tangan Ustaz kece onde. Tepuk tangannya bu. Ini keliru ya bu, ini salah bu. Yang benarnya itu adalah tepuk punggung tangan. Jadi ditepuklah punggung tangan dia ibu-ibu. Bagi nana apa-apa diucapkanlah subhanallah. Kece apa-apa bu, kok kisah nyata kok bu. Ketika imam tadi duduk tasahud akhir, ditegur dia apa-apa. Subhanallah kece. Mungkin dia gara-gara ndak tadanga dah bu. Ndak tadanga mungkin ndak. Masih juga tetap duduk imam tadi. Agak dikarehan sekali le dek jamaah. Subhanallah kece. Masih juga tetap duduk imam kau kece. Terkadang kan jamaah aku berbeda-beda dah bu. Sebelum imam ko langsung tagak kan nyo langsung tetap je nyo ngucap subhanallah tarui. Subhanallah kece. Ndak puye-puye doh. Ada sebagian jemaah macam itu. Mungkin dia lah kesal lah jemaah tu bu. Nyo karehan saketek lai. Subhanallah kece.
nan imam tadi tu masih juga tetap duduk tasahud akhir. Kemudian itu bah caranya le bu? Ha? Tetap awak mengikuti imam atau tidak bu? Tetap kan bu? Tetap bu. Jangan sampai lah awak batalkan salat awak bu. Karena nanti bisa dilakukan yang namanya sujud sahwi. Nah, jadi apa-apa dan ibu-ibu, dek saking kesalnya lah jamaah aku kan dak jo sadar-sadar apa kok kan. Adalah salah satu jamaah mengecek bu, mengecek jamaah bu. Kecek jamaah. Kok kisah nyata bu. 3 baru kecek. 3 baru kecek pak. Boleh tak mulai itu di dalam solat bu? Tak boleh. Kok bedonya kok bu dijawab lah dia imam tadi. Kecek imam. Onde iyo kecek. Salah mah kecek. Langsung dibawa tagak di imam tadi. Nah, artinya apa? Itulah terjadi komunikasi di dalam solat. Lai boleh awak berkomunikasi di dalam solat? Tidak. Tu bahas solatnya batal solatnya kalau terjadi komunikasi di dalam solat. Nah, jadi pentingnya menjadi seorang imam tu Bapak dan Ibu-ibu. Karena menjadi imam itu tanggung jawabnya sangat besar, Pak. Besar tanggung jawabnya. Nah, kok dapet yang menjadi makmumnya, yang menjadi makmum di belakang imam tu, kok dapet yang faham lo dengan fikih. Jadi ketika terjadi kesalahan-kesalahan di dalam solat atau ketika ada orang yang pingsan, maka makmum yang di belakang imam tu maka itulah yang akan menggantikan posisi imam. Jadi jarak antara imam dan makmum tu janganlah terlalu jauh bana gitu. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ketika imam memimpin di dalam solat. Jadi apa-apa dan ibu-ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sangat jelas sekali tidak boleh kita berbicara ngomong selain daripada bacaan-bacaan solat. Itu kisah nan pertama. Kemudian kisah nan kedua lah Pak. Kisah nan kedua kok terjadi di salah satu masjid yang ada di kota Padang Panjang. Tadi di Agam, kini turun ke bawahnya di kota Padang Panjang. Ketika itu sedang solat maghrib berjamaah bu. Yang menjadi imam solat ketika itu yang muda baru bu. Mungkin sekadang ustaz gitu kok lah. Muda baru. Lai boleh menjadi imam solat tu muda? Boleh. Nah, ketika itu dia sedang solat maghrib berjamaah. Kecek imam nan muda kok pak. Pas rakaat pertama kok pak. Bacalah surat Al-Fatihah dia imam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lanjut membaca surat pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Berhentinya bu. Berhenti imam tadi. Tak lama kemudian nyulang balik. Alif lam mim. Berhentilah imam tu bu. Sampai 3 kali lebih alif lam mim kecek tu berhentinya. Nyo baca alif lam mim tu nyo berhenti le. Kecek jamaah onde mandi. Ku alif lam mim nan makini ko kecek. Betul tidak Ustaz? Bagaimana itu? Karena alif lam mim di dalam Al-Quran tak ciek dah bu. Alif lam mim di dalam Al-Quran tu banyak. Kok disambung dia jamaah beko? Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kiranya ndak itu yang dibaca di imam tadi doh. Kira alif lam mim surah As-Sajdah contoh itu yang dibaca di imam kan. Tu bingung jamaah bala cara menegur imam kok keceknya.
Mungkin dia lah kesal lah kesal lo jemaah tadi kan. Ada lo salah satu jemaah yang menegur imam. Kecil salah satu jemaah. Mungkin dia lah salah-salah kan. Itu saya ulang dia imam tadi kan. Tegur lah dia salah satu jemaah. Kecil jemaah. Ganti ayat kecil. Itu kecil bu. Boleh mana itu pak? Tak boleh. Itu artinya apa? Berbicara dan berkomunikasi di dalam solat. Jadi apa-apa dan ibu-ibu sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah. Mungkin di masjid kita atau di tempat lain, mungkin kita juga pernah mengalami kesalahan-kesalahan di dalam solat. Intinya Bapak dan Ibu, jangan sampai kita berbicara, jangan sampai kita ngomong selain daripada bacaan-bacaan solat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua lagi, apa yang membatalkan ibadah solat? Yang kedua, yang membatalkan ibadah solat itu adalah melakukan gerakan-gerakan yang berlebihan. Melakukan gerakan-gerakan yang berlebihan di dalam solat. Gerakan kobok terbagi menjadi dua. Ada namanya gerakan ringan dan ada namanya gerakan berat. Maka gerakan berat inilah yang dapat membatalkan ibadah solat. Contohnya Bapak dan Ibu-ibu. Kalau menurut Imam Syafi'i, lebih daripada 3 kali melakukan gerakan di dalam solat, maka solat kita batal. Itu pendapat menurut Imam Syafi'i. Itu baca caranya oleh Ustaz. Inyolah gata Ustaz kecil. Lai boleh digaruk Ustaz? Boleh bu. Boleh awak menggaruk di dalam solat. Tapi kita harus tahu caranya. Karena kalau kita tidak tahu caranya, maka ini nanti akan termasuk ke dalam gerakan-gerakan berat yang dapat membatalkan ibadah solat kita. Contohnya Bapak dan Ibu-ibu. Ikut contoh yang sering terjadi Bu. Sering terjadi Pak. Ketika sedang rukuk. Awak contohannya Bu. Mungkin ini sering terjadi ya Pak. Gerakan-gerakan yang berat yang dapat membatalkan solat gitu. Ketika sedang rukuk Pak. Contoh Allahu Akbar. Ketika i'tidal, Sami Allahu liman hamidah. Ada sebagian mungkin Pak, ketika i'tidal, Sami Allahu liman hamidah. Tangannya kok Pak, tidak berhenti doh. Tak berhenti doh Bu. Tak berhenti doh. Cula hitung Bu, berapa kali gerakan kok? Kok lah lebih dari 3 kali kok Pak? Kalau mereka tangan kok. Artinya apa? Posisi tangan kita tuh kalau ibarat rem, harus pakam rem tuh Pak. Harus pakam rem tuh. Jangan sampai Sami Allahu liman hamidah. Lah bagai gayung tangan kau gitu. Maka ini termasuk ke dalam gerakan-gerakan yang membatalkan ibadah solat gitu Pak. Jadi artinya apa? Harus berhenti tangan kita. Jangan awak menambah-nambah gerakan di dalam solat. Kemudian ketika solat kau mungkin contoh apa pernah mengalami kau Pak. Mungkin di tempat di Siko atau di tempat lain apa-apa Ibu pernah lo mengalami. Ambo ketika itu sedang solat zuhur berjamaah Pak. Sedang solat zuhur berjamaah. Allahu Akbar. Ambo menjadi makmum Pak. Lalu ada salah satu jamaah di sebelah ambo. Mereka solatnya Pak. Nyo putar-putar deh Bu. Iya Bu. Jadi awak terganggu deh Pak. Putarnya tu rasa-rasa mengganggu itu Pak. Putar-putar mereka. Itu tidak boleh.
Itu namanya kita menambah-nambah gerakan di dalam solat. Kalau solat itu yuk fokus, lurus bu. Dan sampai orang yang di sebelah waktu terganggu oleh gerakan-gerakan kita. Dulu ambo cari. Kalau posisi tangan modeko pak, Allahu Akbar, di siko atau ada pendapatnya pak. Malahan kalau awak cari di Mekah, ada orang yang modeko sepak, tak ada takbirnya doh. Tangannya hanya dilepaskan. Malahan ada yang tangannya diletakkan di atas dada, ada yang di sebelah kanan, ada yang di sebelah kiri, mungkin ada yang di bagian nusuk bagian kiri bawah gitu pak. Kalau itu bu, itu ada pendapatnya masing-masing dan itu diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan yang putar-putar tadi itu pak. Malahan ada yang mereka Bismillahirrahmanirrahim. Itu juga tidak diperbolehkan karena itu menambah-nambah gerakan di dalam solat. Contoh yang lain pak. Contoh yang lain masalah gerakan-gerakan jo pak. Ketika duduk tasawuf akhir. Ketika duduk tasawuf akhir. Ketika kita membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kita buka telapak tangan kita sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kita buka juga telapak tangan kita sebelah kiri gitu. Pernah itu apa-apa dan ibu-ibu mengalami atau mencari orang seperti itu bu? Pernah. Pertanyaannya, ada enggak dalil khusus tentang hal itu pak? Ketika salam buka telapak tangan sebelah kanan, ketika salam sebelah kiri tapak sebelah tangan sebelah kiri. Ambo pernah lo bertanya pak ke salah satu jemaah kan, maksudnya tu pak kecil dijawe lah di jemaah tu, ustaz kecilnya maksudnya ustaz, ketika salam buka telapak tangan sebelah kanan ustaz, itu artinya pintu sarugo tak buka ustaz kecil. Ketika dibuka telapak tangan sebelah kiri, tak tutup pintu neraka ustaz. Itu maksudnya ustaz. Itu menurut ambo tak logis tu bu. Seharusnya mereka pak, ketika salam ke kanan buka telapak tangan sebelah kanan, tak buka pintu sarugo. Kok dapat ketika salam ke kiri tutup telapak tangan, tak tutup pintu neraka. Kok dibuka lo telapak tangan sebelah kiri, tu tak buka lo pintu neraka. Itu logikanya. Jadi sangat jelas ya pak bu. Ambo lah pernah mendengarkan penjelasan dari Ustadz Abdul Somad. Ambo lalu pernah mendengarkan penjelasan dari Ustadz Dasat Latif mengenai hal itu pak. Kalau tidak percaya pak, kalau tidak percaya ibu, beko selesai isa ko boleh kita buka di YouTube. Ada tidak dalil khusus yang menjelaskan tentang hal itu? Ternyata pak, ternyata bu, tidak ada dalil khusus yang menjelaskan tentang itu. Tidak ada dalil khususnya pak. Tapi bu, ketika selesai solat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu wa usapkan yang kok itu lakukan itu boleh bu? Kok boleh? Karena itu setelah solat. Yang tak boleh itu pak, ketika usapkan yang kawan, itu yang tak boleh. Aku ada kan yang kawan yang usap ustaz kecil. Itu tak boleh itu dah. Tapi kalau kan yang awak yang usap, itu diperbolehkan dan itu juga tidak dipermasalahkan. Kecil orang dulu ustaz itu tandanya awak selesai solat ustaz. Itu diperbolehkan bu. Jadi jangan sampai bapak dan ibu-ibu kita menambah gerakan-gerakan dan mengurangi gerakan-gerakan di dalam solat. Kecuali yang bawa sahabat tadi pak, boleh kita menambah gerakan-gerakan di dalam solat kecuali dalam keadaan darurat. Yang bawa sahabat tadi, contoh bu, misal awak sedang solat ada binatang buas di muka awak lewat gitu. Misal contoh ular pak, ular kobra lah misalnya lah, lewatlah ular kobra di muka awak. Kok contoh nak? Kok model itu kejadiannya kira-kira bu. Lai kata lo je ibu lanjut solat bu. Ndak taluk. Apa lai kata lo pak? Ndak taluk. Termasuk ambo pribadi pak, ndak lo taluk rasul pak.
ko ular kobra atau ular yang ada di muka awak tu menunggu awak sedang solat maka itu boleh kita pindah ke tempat yang aman atau boleh kita membatalkan solat kita Pak. Tapi kuncinya cik tadi, kalau awak pindah ke tempat yang lain maka jangan sampai kita berbicara dan sampai mengecek woi ular tu tak boleh tu Pak. Kalau lah keluar perkataan-perkataan seperti itu maka alangkah lebih baiknya kita mengulang solat kita. Kenapa? Menyelamatkan diri itu wajib hukumnya Pak. Wajib hukumnya Pak. Walaupun awak ketika dalam keadaan solat, termasuk ketika gempa bumi tadi. Ketika sedang solat berjamaah di masjid, kok ada gempa bumi bu. Gempa kok tak tanggung lo gadang lo. Raso-raso kan runtuh masjid kok deh. Ambo yakin Pak, kok gempa bumi nang kadang terjadi kok Pak. Ambo tanya Pak, kira-kira le khusyuk je awak solat kira-kira Pak. Hah? Le kira-kira khusyuk je ibu solat kok terjadi gempa bumi nang kadang Pak. Ambo yakin tak khusyuk awak solat Pak. Mungkin kalau gempanya ketek mungkin awak mesti bisa khusyuk kan. Tapi kalau lah gadang gempa kok ambo yakin tak khusyuk awak solat lo. Maka dalam keadaan seperti itu boleh kita menyelamatkan diri kita, boleh kita pindah dan boleh kita mengulang solat kita. Kenapa? Karena itu dalam keadaan darurat. Dia Bapak dan Ibu-ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, banyak sebenarnya yang ingin kita sampaikan Pak mengenai hal-hal yang dapat membatalkan ibadah solat ini. Sebelum kita tutup, mungkin kita akan sambung pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Sebelum mau tutup, ada di antara Bapak dan Ibu yang ingin bertanya? Okey, silakan Pak. Ya Pak. Oh iya Pak, bagus. Baik Pak. Ini pertanyaan luar biasa ya Pak. Nah, ya Bu, ketika awak sedang baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, lalu jari telunjuk awak, awak gigit-gigitnya Pak. Nah, itu bau hukumnya Ustaz, apakah itu gerakan-gerakan yang diperbolehkan atau gerakan-gerakan yang tidak diperbolehkan? Nah, kalau kita merujuk kepada pendapat daripada Imam Syafi'i Pak, kalau Imam Syafi'i berpendapat ketika membaca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah lalu diturunkan tangan, itu pendapat dari Imam Syafi'i. Tapi kalau pendapat daripada Imam Hanafi atau Imam Maliki, itu mulai dari at-tahiyatul itulah diangkat tangan Bu. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Boleh Pak. Kok dapet Pak, janganlah sampai mengganggu kawan dan nisabala. Adalah bo cali at-tahiyatul mubarakatus shalawat. Itu rasombo tu mengganggu tu. Tapi kalau oleh sakit mari tadi itu Pak, itu rasombo itu tidak mengganggu kan. Dan sampai itu terlalu mengganggu gitu Pak. Diputar-putar tangannya atau tidak digeser-geser tangannya ketika maca at-tahiyatul. Itu ada pendapatnya ya Pak, dan itu diperbolehkan. Karena itu tidak termasuk gerakan-gerakan yang membatalkan ibadah salat kita. Cukup Pak? Okey. Jadi Bapak dan Ibu-ibu, kita tutup kajian kita dengan bacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.